Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan dari kita mungkin akan menganggap bahwa uang kecil yang teman-teman temukan di saku, baik itu di saku celana atau di saku baju, kemeja, atau bahkan di lipatan dompet mungkin sengaja disimpan, biasanya itu tidak dianggap berharga. Kenapa? Karena nominalnya kecil, tempatnya juga tidak spesial, tidak khusus, atau bahkan kalau teman-teman misalnya habis belanja di suatu tempat kembaliannya kumal gitu ya, kecil, biasanya akan ditaruh di sebuah toples di atas meja di kosan gitu. Jadi nggak akan menemukan bahwa uang recehan itu akan dianggap istimewa. Tapi sebenarnya dari uang kecil itu saya akan bercerita banyak hal, saya akan menceritakan bahwa dari uang kecil teman-teman bisa mengubah itu jadi besar. Tidak hanya uang kecil, tapi dari habit teman-teman semua. Nggak ada yang pernah kepikiran. Saya pernah, coba saya gambarkan dengan sebuah ilustrasi, misal teman-teman punya uang 1.000. Teman-teman mungkin di sini tidak banyak yang berinvestasi atau makan mungkin tidak terlalu mengenal dengan namanya yang investasi. Anggap teman-teman punya uang 1.000 rupiah. Bulan ini teman-teman keluarkan, teman-teman investasikan, lalu dalam sebulan teman-teman mendapatkan imbal hasil 10%. 10% dari 1.000 berarti 100. Artinya di akhir bulan pertama teman-teman akan mendapatkan 1.000 ditambah 100. Jadi 1.100. Benar ya? Di bulan kedua teman-teman investasikan kembali. Tidak lagi dari 1.000 tapi dari 1.100 karena 1.100 adalah saldo akhir di akhir bulan pertama kemarin dan akan teman-teman investasikan. 1.100 diinvestasikan, lalu teman-teman mendapatkan imbal hasil katakanlah 10% lagi di bulan kedua. 10% dari 1.100 adalah 110. Artinya kalau 1.100 ditambah 110 udah jadi 1.210. Itu ilustrasi jika teman-teman punya habit, punya kemampuan, punya kompetensi untuk bisa mengalokasikan dana yang tadinya 1.000 menjadi 1.210 di akhir bulan kedua. Selama 2 bulan dan imbal hasilnya adalah kurang lebih rata-ratanya 10%. Bayangkan kalau misalnya habit seperti ini bisa teman-teman konsistenkan dengan angka, dengan jumlah yang lebih besar. Tapi tetap harus dimulai dari yang lebih kecil dulu. Dan ini efeknya domino. Kalau teman-teman melihat tadi kan 1.000 sampai 1.210 kan kecil, itu baru 2 bulan. Bayangkan banyak pakar yang berinvestasi, banyak orang yang berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar. Dari 1.210 itu ketika konsisten selama 5 tahun, 10 tahun, jumlahnya akan jauh sangat besar. Dan itu perlu teman-teman pupuk dari sekarang. Habit misalnya, teman-teman mungkin udah banyak tahu bahwa ketika teman-teman melakukan satu perubahan besar setiap hari, 1 hari, 2 hari ada perubahan, hari ketiga lebih baik, hari keempat lebih baik, di hari terakhir nanti di 31 atau 31 Desember, teman-teman pasti punya habit yang lebih bagus, punya skill yang lebih bagus kalau misalnya belajar setiap hari. Itu yang harus teman-teman paham, bahwa sesuatu yang kecil ketika dilakukan secara konsisten, dipupuk kompetensi dan potensinya akan menjadi semakin besar. Saya akan membawakan sebuah ilustrasi ketika saya kuliah di ITB S2. Jadi saya punya kosan yang sebenarnya untuk berjalan kaki itu relatif jauh ke kampus. Jadi kalau saya misalnya saya kok bukan misalnya, saya kosan waktu itu nama daerahnya di situ. Kalau di saya mungkin ini di kanan atas, tapi kalau teman-teman di kiri atas ya. Jadi kalau teman-teman buka maps, di situ itu di kiri atas. Kam- Kelas kuliah saya itu di bawah sini, tengah-tengah itu jaraknya kurang lebih kalau bermotor bisa 5 menit. Dekat sebenarnya. Terus ada lokasi lagi di bawah, itu namanya gedung MBA ITB. Saya punya keterbatasan adalah ketika saya memanfaatkan parkir di kelas, itu kalau di SBM itu, ini yang gedung dengan gabung dengan S1 ya. S1, S2, S3 itu ada di sana. Di Taman Sari namanya. Di SBM Taman Sari ini, itu kalau parkir sampai jam 5 sore itu harga parkirnya 3.000. Ini di kampus loh. Kalau di UNAN mungkin lebih banyak yang gratis gitu.
Jadi di kampus SBM ITB untuk S1, S2, S3 itu bayar parkir 3.000 sampai jam 5. Lewat jam 5 itu nambah 1.000, lewat jam 6 nambah 1.000. Jadi kalau saya pulang di atas jam 7, saya udah bayar 5.000. Dan sebagai seorang aktivis kampus, sebagai orang yang banyak berorganisasi, keluar masuk kampus, 5.000 bukanlah harga yang murah. Bisa mahal, relatif mahal karena 5.000 bisa saya konversikan dengan makan sarapan, dapat nasi kuning, dapat ikan tongkol, dan tempe orek dan sebagainya. Itu cukup dan bisa banget 5.000 dihargai segitu. Saya tidak ikhlas tentunya kalau bayar parkir 5.000 tapi sebenarnya sisi lain saya bisa bayar makan sarapan atau bahkan makan siang kalau ternyata sarapannya nggak bisa, nggak sempat gitu ya. Mau nggak mau saya akan bawa motor itu parkir jauh ke bawah ke gedung MBA ITB, eh, S2 juga tapi bukan yang di gedung bareng S1 tadi. Untungnya kalau saya parkir di MBA ITB adalah masuk ke basement. Kalau basement otomatis tidak basah. Terus kalau di basement, kalau di MBA ITB saya juga tidak perlu bayar karena di dalam kampus. Jadi kalau di MBA ITB itu cukup eksklusif karena memang yang datang yang ngajar itu petinggi di suatu perusahaan organisasi. Jadi cukup eksklusif, tidak bayar parkir, tertutup, tidak kena hujan. Walaupun saya mesti muter jauh ke bawah, tapi nanti jalan lagi ke atas. Demi menghemat bisa 5.000 supaya saya bisa sarapan atau menggunakan itu hal-hal lain. Dan sebenarnya tidak konversinya itu tidak mesti dianalogikan dengan sarapan. Karena sebagai seorang aktivis 5.000 itu kalau misalnya saya pulang jam 9 jam 10 malam kan bisa jadi 10.000, bisa bahkan lebih. Dan itu bisa buat makan berkali-kali mungkin. Atau kalau teman-teman yang irit bisa banyak ya jadi gunakan untuk waktu kesempatan. Maka keterbatasan itu yang saya coba saya ubah mindset saya bahwa nggak apa-apa deh saya bisa jalan jadi lebih sehat, otomatis saya harus bangun lebih pagi, konsekuensi dan jadinya bisa lebih berhemat karena uang yang saya tidak keluarkan bisa saya gunakan buat hal-hal lain. Keterbatasan yang saya punya itu menjadi peluang baru karena ketika jalan biasanya jadi lebih relax, lebih mindful ketika datang kelas, nggak ngantuk. Karena kalau misalnya teman-teman laki-laki ya, biasanya kan 7.55 masih di atas kasur, jam 8:05 kan biasanya bisa di depan kelas ya. Banyaklah akun yang menggambarkan kayak gitu ya di Reels ataupun di TikTok. Dan itu sangat tidak bagus mengubah eh, habit yang tadinya kita masih tidur 7.55, jam 8:05 itu dari kelas tuh sesuatu yang nggak bagus. Dan ketika berjalan saya jadi lebih relax. Saya akan bawa case tadi ya, saya sudah menggambarkan bahwa teman-teman bisa menyimpan uang dari sekarang 1.000 atau bahkan lebih banyak dan konteksnya tidak mesti ke keuangan. Habit tadi sudah saya sampaikan di awal, yang kecil yang ketika itu dipupuk terus menerus, ketika bertambah, ketika konsisten terus dan selama 1 tahun itu akan bisa berdampak lebih besar. Secara kumulatif, small action ataupun uang kecil tadi, koin tadi, itu bisa berdampak besar teman-teman punya kebiasaan baru. Salah satu kolega saya itu di akhir 2023 dia punya investasi harganya nominalnya kurang lebih 500 jutaan, 500 atau 600 jutaan. Dengan konsisten berinvestasi, dia bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Di awal di bulan Juni 2024 dia bisa mengumpulkan 1,3. Habit lain yang saya tiru dari beliau adalah ketika beliau mengambil S2 mendapatkan beasiswa, beliau bisa mendapatkan uang banyak dari proyek yang dikumpulkan dan itu bisa membuat dia berangkat haji plus dengan istrinya. Dari habit-habit seperti itu teman-teman bisa praktekkan sehingga nanti di akhir kemudian teman-teman bisa mendapatkan peluang yang lebih besar. Ada praktek yang mungkin bisa saya share di siang hari ini. Yang pertama adalah membangun kebiasaan. Kebiasaan tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, tapi yang perlu
banget, lebih fundamental lagi adalah bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah kebutuhan itu menjadi sesuatu yang benar-benar butuh. Kebutuhan beda dengan keinginan. Apa yang teman-teman inginkan sekarang itu bisa jadi bukan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu simpelnya adalah kalau misal teman-teman mahasiswa atau siapapun, kebutuhan adalah teman-teman adalah sesuatu yang membuat teman-teman hidup. Kalau tidak membuat teman-teman hidup, bisa jadi bukan kebutuhan. Internet bikin teman-teman hidup. Enggak, alternatifnya banyak. Teman-teman bisa kampus memanfaatkan free wifi dan sebagainya. Atau bisa tethering teman dan atau mungkin di kosan. Jadi tidak perlu membeli paket mobile data di luar paket internet yang teman-teman dapatkan di kosan. Misalnya seperti itu. Atau misalnya makan. Makan tuh nggak mesti 15.000, nggak mesti 20.000. Beberapa tempat teman-teman mungkin bisa mencari 5.000, 7.000 bisa dapat. Atau beberapa alternatif lain yang sebenarnya kebutuhan itu bisa dipres sedemikian rupa sehingga bisa jauh lebih berhemat. Yang kedua, gunakan aplikasi sederhana untuk melacak keuangan. Buat teman-teman yang belum terbiasa untuk melacak keuangan, aplikasi banyak di internet, di Play Store banyak, bisa di-download, bisa digunakan. Ada banyak fiturnya, saya nggak akan menjelaskan di sini karena bisa ada banyak, ada relatif orang untuk melihat aplikasi. Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa, saya menggunakan salah satu aplikasi di Play Store. Habit yang terbiasa ketika saya menggunakan aplikasi pelacak keuangan adalah saya jadi tahu berapa pengeluaran saya hari ini, berapa uang parkir yang saya keluarkan, berapa kali saya nonton, berapa kali saya mesti mengeluarkan uang untuk beli bensin, berapa jumlah rupiah yang saya keluarkan untuk membeli makan. Dan itu bisa jadi bahan evaluasi. Oke, kalau misalnya uang parkirnya kebanyakan sebulan terakhir, maka saya akan mencari tempat parkir yang lebih murah. Kalau misalnya sarapan saya, jadi saya bagi kategori, ada uang untuk sarapan, ada uang untuk makan siang, ada untuk makan malam. Jadi ketika uang sarapan itu saya lihat pertumbuhannya naik, tapi ternyata tidak menambah sehat, berarti sarapan tadi tidak efektif, tidak efisien karena tidak menambah sehat, uang yang dikeluarkan justru lebih besar. Itu pada akhirnya ketika teman-teman menggunakan aplikasi pelacakan keuangan atau mungkin yang terbiasa dengan menggunakan spreadsheet atau Excel, pada akhirnya teman-teman mulai akan terbiasa, mulai akan ngeh bahwa uang yang keluarkan itu banyak atau sedikit, berdampak atau tidak berdampak. Terus yang terakhir adalah berinvestasi dalam diri sendiri. Pendidikan, keterampilan, kompetensi itu penting banget untuk teman-teman bisa pupuk dari sekarang. Karena efeknya tidak hanya di hari ini, teman-teman nggak perlu terburu-buru dengan prestasi orang lain, tidak perlu terburu-buru dengan kompetensi yang orang lain punya, tidak perlu terburu-buru dengan teman-teman yang mungkin sudah exchange, ngambil MSIB, ngambil magang, dan sebagainya. Tapi apa yang teman-teman rasakan hari ini, mungkin baru akan teman-teman rasakan di 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Tetaplah berprogres sehingga teman-teman akan mendapatkan nanti di akhir. Dan ketika teman-teman punya mindset yang oke, punya habit yang bagus, punya behavior yang oke, dan itu akan mempengaruhi teman-teman semua. Teman-teman ketika bercerita, memperlihatkan ke teman sekelasnya, ketika memberikan sesuatu, berdiskusi, itu akan memberikan dampak yang lebih besar. Karena di Indonesia sekarang, di dunia sekarang, hal-hal baik, hal-hal positif harus terus di-share sehingga teman-teman bisa memberikan dampak yang lebih besar. Jadi tantangan buat saya kepada teman-teman semua, apa yang akan teman-teman lakukan dari uang kecil, dari aktivitas kecil yang teman-teman punya sekarang. Baik itu di saku, di dompet, dimanapun, dan itu harus teman-teman manfaatkan. Small steps lead to big dreams, one penny, one decision, a world of change. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.